Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fafada Norida dari kelas PAIA mata kuliah Statistika Pendidikan akan menjelaskan tentang ukuran data. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang sekumpulan data mengenai suatu hal, baik mengenai sampel ataupun populasi, selain daripada data itu disajikan dalam tabel dan diagram, masih diperlukan ukuran-ukuran yang merupakan wakil kumpulan data tersebut. Karena data selain dapat dijelaskan dengan menggunakan tabel dan diagram, dapat juga dijelaskan menggunakan perhitungan statistika seperti ukuran pemusatan data, ukuran letak data, dan ukuran penyebaran data. Adapun macam-macam ukuran yang dikenal dalam dunia statistika antara lain yaitu ukuran pemusatan data, ukuran letak data, dan ukuran penyebaran data yang akan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama yaitu ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data maksudnya adalah nilai yang menunjukkan bahwa di sekitar nilai tersebutlah data akan mengumpul atau memusat. Ukuran pemusatan data terdiri dari mean atau rata-rata hitung, median atau nilai tengah, dan juga modus atau nilai yang sering muncul. Yang pertama yaitu mean, rata-rata hitung. Rata-rata merupakan nilai yang mewakili kumpulan data, yaitu nilai yang kurang dari nilai itu, nilai yang lebih dari nilai itu, dan nilai itu sendiri. Mean dari sekumpulan data adalah jumlah dari kumpulan bilangan dibagi dengan banyaknya bilangan tersebut. Apabila dirumuskan, mean memiliki rumus seperti berikut. Untuk menghitung rata-rata yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh data yang ada, kemudian dibagi dengan frekuensi data, seperti contoh yang tertera pada layar. Adapun apabila dirumuskan dalam rumus seperti berikut, yaitu rataan hitung sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Sedangkan untuk daftar distribusi frekuensi tunggal seperti contoh di layar memiliki rumus rataan data sama dengan sigma frekuensi dibagi sigma frekuensi. Yang selanjutnya yaitu modus. Modus merupakan nilai yang paling banyak muncul dalam kumpulan data. Atau bila dilihat dalam data berbentuk tabel, modus merupakan nilai dengan frekuensi terbanyak dalam suatu data. Contohnya, berapakah modus dari data di bawah ini? Jadi, modus dari data tersebut adalah 34 karena nilai 34 memiliki frekuensi yang terbanyak di antara data-data lainnya. Yang selanjutnya, apabila data dalam bentuk daftar distribusi frekuensi bisa dihitung menggunakan rumus seperti yang tertera pada layar dan juga contoh di mana modus sama dengan B yang menunjukkan bawah kelas plus P yaitu panjang kelas, D1 yaitu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas dengan titik tengah yang kurang dari titik tengah kelas modus. Sedangkan D2 yaitu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas dan titik tengah yang lebih dari titik tengah kelas modus. Contohnya yaitu seperti tabel tersebut yang memiliki titik modus yaitu 77,17.
Yang selanjutnya yaitu median atau nilai tengah. Median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang sudah diurutkan berdasarkan bilangan terkecil ke yang terbesar. Untuk data tunggal dengan banyak data ganjil, median adalah nilai yang terdapat tepat pada tengah data. Sedangkan untuk data tunggal dengan banyak data genap, maka median adalah dua data di tengah dibagi menjadi dua, seperti contoh yang tertera pada layar. Misalnya, dengan data ganjil, mediannya berarti data yang tepat berada di tengah. Sedangkan untuk data yang genap, mediannya adalah dua angka yang ditambahkan kemudian dibagi menjadi dua. Itulah nilai median. Yang selanjutnya yaitu ukuran letak data. Ukuran letak data biasanya dinyatakan dalam bentuk fraktil. Fraktil merupakan nilai-nilai yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi beberapa bagian yang sama. Ukuran letak data terdiri dari kuartil, desil, dan juga persentil. Yang pertama yaitu kuartil. Jika sekumpulan data dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak, sesudah disusun menurut urutan nilainya, maka bilangan pembaginya disebut kuartil. Dalam kuartil dikenal istilah kuartil pertama, kuartil kedua atau median, dan juga kuartil ketiga. Untuk menentukan nilai kuartil yaitu seperti cara berikut, di mana data dibagi menjadi 4 dan diurutkan, kemudian dicari letak kuartilnya. Yang selanjutnya yaitu desil. Desil adalah bilangan pembagi yang membagi kumpulan data yang nilainya telah diurutkan dari bilangan terkecil ke terbesar yang dibagi menjadi 10 bagian. Untuk data tunggal, data telah diurutkan terlebih dahulu, kemudian mencari letak desil menggunakan rumus, dan barulah kita bisa menentukan nilai dari desil tersebut. Contohnya, yaitu tentukan desil ke-8 dari data di bawah. Jawabnya yaitu menentukan terlebih dahulu jumlah data, kemudian data diurutkan, kemudian dihitung menggunakan rumus yang telah ada. Sehingga akhirnya ditemukanlah hasil desil yaitu 8,6. Yang selanjutnya yaitu persentil. Persentil adalah bilangan pembagi yang membagi kumpulan data yang nilainya telah diurutkan dari bilangan terkecil ke terbesar menjadi 100 bagian. Untuk data tunggal, data diurutkan terlebih dahulu, kemudian cari letak persentil menggunakan rumus persentil sama dengan datum ke n+1 dibagi 100. Kemudian barulah ditentukan nilai persentilnya. Contoh, tentukan persentil ke-25 dari data berikut. Bisa diselesaikan dengan rumus, yang akhirnya nilai persentil pada data tersebut adalah 437,5. Yang selanjutnya yaitu ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data di sini dibagi menjadi 5, yaitu jangkauan data atau range, jangkauan antar kuartil, simpangan rata-rata, dan juga simpangan baku atau standar deviasi. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu jangkauan data atau range. Jangkauan data merupakan selisih antara nilai maksimum dengan nilai minimum pada suatu data. Dengan menggunakan range, maka dapat diketahui gambaran secara kasar tentang variasi suatu distribusi data. Nilai range ini sangat kasar karena tidak mempertimbangkan nilai-nilai yang lain selain nilai ekstrimnya sendiri. Nilai range dihitung menggunakan rumus R sama dengan X maksimal dikurangi X minimal. Contohnya, hitung jangkauan data dari data berikut. Jadi R sama dengan nilai maksimal yaitu 9 dikurangi
nilai minimal yaitu 3, maka jangkauan data dari data di atas adalah 6. Sedangkan untuk data kelompok, untuk menghitung jangkauan data yang disajikan dalam daftar distribusi frekuensi kelompok, maka ada 2 cara. Yang pertama yaitu menghitung nilai tengah tiap kelas dengan nilai terkecil dan terbesar. Jangkauan datanya adalah selisih antara nilai tengah pada kelas dengan nilai terbesar dan nilai tengah pada kelas dengan nilai terkecil, yang dirumuskan dengan range sama dengan X maksimal dikurangi X minimal, seperti contoh sebelumnya. Yang kedua yaitu dengan cara menghitung batas bawah kelas dengan nilai terendah dan batas atas dengan nilai tertinggi pada data tersebut. Jangkauan datanya adalah selisih antara bawah kelas dengan nilai terendah dan batas atas dengan nilai tertinggi, yang dirumuskan dengan R sama dengan BA maksimal dikurangi BB minimal, dengan BA berarti batas bawah dan BA sama dengan batas atas. Contohnya yaitu dari daftar berat badan 100 mahasiswa dirumuskan dalam tabel di bawah. Hitunglah jangkauan data dari data tersebut. Cara 1 yaitu menggunakan rumus R sama dengan X maksimal dikurangi X minimal sehingga didapatkan hasil jangkauan sebanyak 12. Yang selanjutnya yaitu jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Jangkauan antar kuartil merupakan selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah, sedangkan simpangan kuartil adalah setengah dari jangkauan antar kuartil. Simpangan kuartil merupakan transformasi dari jangkauan kuartil yang digunakan untuk menjelaskan variabilitas, karena semi kuartil lebih terfokus pada pertengahan atau 50% dari distribusi, sehingga kondisi kurang dipengaruhi oleh skor yang ekstrim. Cara menentukan jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil adalah sebagai berikut, yaitu membagi data menjadi kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Yang kemudian, jangkauan antar kuartil dihitung menggunakan rumus kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Dan untuk simpangan kuartil yaitu setengah dari jangkauan antar kuartil. Seperti contoh berikut. Untuk data tunggal, nilai ujian 10 mahasiswa tertera. Tentukan jangkauan kuartil dan simpangan kuartilnya. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu mengurutkan data terlebih dahulu. Kemudian menentukan kuartil 1 dan kuartil 3, di mana dari data tersebut diperoleh kuartil 1 yaitu 6 dan kuartil 3 adalah 8. Yang pertama adalah menghitung jangkauan antar kuartil, yaitu rumus kuartil 3 kurangi kuartil 1 yang berarti 8 dikurangi 6 dan bertemulah hasil 2. Selanjutnya, untuk menentukan simpangan kuartil yaitu menggunakan rumus setengah kuartil 3 kurangi kuartil 1 yang berarti setengah 8 dikurangi 6 yaitu 1. Jadi jangkauan kuartil dari data di atas adalah 2, sedangkan simpangan kuartilnya adalah 1. Yang selanjutnya yaitu simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah rata-rata hitung nilai absolut simpangan. Untuk menutup kekurangan dari nilai range, maka bisa dihitung nilai simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata memperhitungkan nilai-nilai lain selain nilai ekstrim distribusi data, yang dirumuskan dengan simpangan rata-rata sama dengan sigma x min x bar dibagi n, atau simpangan rata-rata sigma frekuensi x kurangi x bar dibagi n untuk daftar distribusi data yang memiliki frekuensi. Dengan keterangan SR adalah simpangan rata-rata, XI nilai data ke I, X bar adalah mean atau rata-rata hitung, N yaitu banyaknya data, dan F yaitu frekuensi dari data ke I. Untuk data yang disajikan dalam bentuk daftar distribusi frekuensi kelompok, maka XI-nya adalah nilai tengah dari kelas I.
Contohnya, tentukan simpangan rata-rata dari data berikut, di mana ada daftar berat badan 100 mahasiswa. Yang selanjutnya yang harus dilakukan adalah mencari nilai tengah terlebih dahulu dari data yang telah ada, kemudian dihitung rata-rata yang dari data tersebut memperoleh rata-rata sebesar 67,45. Yang langkah selanjutnya yaitu dari tabel bantuan di atas, maka dapat dihitung simpangan rata-ratanya dengan memasukkan angka pada rumus. Dan akhirnya diperoleh hasil simpangan rata-ratanya sebesar 2265. Yang terakhir yaitu simpangan baku atau standar deviasi. Simpangan baku merupakan ukuran penyebalan yang paling teliti. Simpangan baku ini paling banyak digunakan dalam ukuran penyebaran data. Dengan menggunakan simpangan rata-rata, hasil pengamatan penyebaran sudah memperhitungkan seluruh nilai yang ada pada data. Namun, karena dalam perhitungan menggunakan nilai absolut, maka tidak diketahui arah penyebarannya, sehingga perlu digunakan simpangan baku, karena simpangan baku memuat nilai pangkat 2 dari skor simpangan. Yang dirumuskan dengan simpangan baku sama dengan akar sigma XI min X bar pangkat 2 dibagi N-1. Atau untuk daftar distribusi frekuensi, maka menggunakan rumus simpangan baku sama dengan akar sigma Fi kali Xi min X bar pangkat 2 dibagi N-1. Untuk daftar distribusi frekuensi kelompok, maka Xi-nya merupakan nilai tengah dari kelas I. Contohnya yaitu dari berat badan 100 mahasiswa, hitunglah simpangan bakunya. Untuk mempermudah dalam memperhitungkan simpangan baku, maka perlu disusun suatu tabel yang mengandung simpangan setiap skor dengan rata-ratanya dan kuadrat simpangan setiap skor dengan rata-rata. Jadi yang pertama harus dilakukan yaitu membuat tabel yang berisi tentang nilai tengah dari data tersebut. Selanjutnya yaitu menghitung rata-rata, dan kemudian dari tabel bantuan di atas maka dapat dihitung simpangan rata-ratanya dengan menggunakan rumus, sehingga diperoleh hasil simpangan rata-ratanya sebesar 2,93. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.